Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Cintaku padamu bagaikan kamera, hanya fokus ke kamu, yang lain ngeblur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller drama yaitu Acid tahun 2023. Bercerita tentang sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup dari bencana hujan asam yang melanda dunia akibat perubahan iklim yang semakin ekstrim. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung kita ke request salam laknat dari dulurku Pokienisem ya. Cak, titip salam buat pacarku Aninda, semoga sehat-sehat terus sama suaminya. Hah? Gimana? Monggo sketsakan. Film dimulai dengan demo dari para pekerja pabrik yang meminta bos mereka untuk bertanggung jawab atas insiden kecelakaan kerja yang menimpa rekan mereka yaitu Karin. Bos pabrik sampai diludahi dan kericuhan pun semakin menjadi-jadi. Mereka bentrok dengan polisi yang didatangkan. Bahkan seorang pendemo bernama Mikal menghajar salah satu polisi sampai hampir mati. Dan inilah Asam. Dis-le qu'on veut rien, vas-y. Justice pour Karin. Karena insiden pemukulan brutal tersebut dan videonya tersebar luas, Mikal pun akhirnya dipenjara. Singkat cerita, hukuman Mikal pun diringankan. Dia dibebaskan dari penjara, namun dengan memakai sensor pergelangan kaki agar pergerakannya bisa diawasi secara khusus. Hari itu dia datang menjenguk Karin, yang ternyata mereka bukan hanya rekan kerja Lur, tapi Karin juga cem-cemannya Mikal. Usut punya usut, Mikal sudah cerai dengan istrinya yaitu Elis, dan mereka dikaruniai seorang putri bernama Selma. Selang beberapa hari kemudian, Karin pun akan menjalani operasi, dan Mikal hanya bisa berdoa agar Karin segera sembuh. Sementara itu di sekolah asramanya, Selma yang sedang ekskul berkuda melihat teman kelasnya nonton video viral Mikal yang memukuli polisi. Karena bapaknya terus diejek-ejek, Selma yang gak terima pun langsung membanting HP-nya dan juga mencekoki feses kuda ke mulutnya. Mamam. Akibat perbuatan Selma, Elis pun dipanggil Pak Kepsek ke sekolah. Saat OTW, dia mendengar berita di radio tentang perubahan iklim yang semakin ekstrim. Bahkan di jam 5 pagi cuaca sudah terasa panas di berbagai wilayah Prancis. Sesampainya Elis di sekolah, Pak Kepsek pun mengatakan jika banyak orang tua yang mengeluh dengan sikap Selma karena dia terlalu temperamen sejak insiden yang menimpa ayahnya. Elis pun hanya bisa meminta maaf, mengelus dada, dan berjanji kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Setelah mereka berdua pulang, Elis meminta putrinya untuk menjaga sikap, namun Selma tidak terlalu menggubrisnya. Selma yang memang lebih dekat dengan ayahnya pun malam itu menginap di rumah Mikal. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul seperti biasa, sampai akhirnya muncul berita mencengangkan bahwa di banyak negara pH air hujan menurun drastis hingga 1000 kali lebih asam dari air hujan normal. Banyak hewan yang telah menjadi korban, baik yang tewas maupun yang luka berat, karena keasaman air hujan bersifat korosif pada kulit, mata, dan mengganggu saluran pernafasan juga pencernaan. Diperkirakan jika fenomena ini terus terjadi bahkan memburuk dalam 10 tahun ke depan, ratusan juta manusia akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan di tahun 2030 akan ada lebih dari 1,5 miliar orang yang kesulitan mendapatkan air minum karena kekeringan ekstrim. D'ici à 2030, de personnes au total qui subiraient plusieurs centaines de millions de supplémentaires sur les 10 prochaines années. Et corrosifs pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et sont pour l'instant les premières victimes rapportées par les autorités. Alors que le pH de la pluie continue enregistré sur la côte ouest. Mikal pun langsung mematikan berita tersebut yang dianggap hanya akal-akalan pemerintah. Karena berita seperti itu sejak dulu selalu muncul seolah-olah dunia akan kiamat. Esok paginya Elis mengantar Selma ke sekolah asramanya dan lanjut bekerja sebagai petugas panti jompo. Lalu di malam harinya karena Selma lupa tutup jendela kamar, air hujan pun masuk ke dalam dan Elis langsung meletakkan kain lap untuk mengeringkannya.
Setelah itu Alice voice note ke putrinya untuk menanyakan kabarnya di asrama. Dan tanpa dia sadari, kain lap yang tadi digunakan telah memudar karena tingkat keasaman hujan yang semakin parah. Pour me dire que tout va bien à l'internat, je pense bien à toi et je t'aime. Esok harinya saat di panti jompo, Alice melihat berita tentang banyaknya kerusakan yang terjadi di berbagai titik karena hujan asam semalam. Alice berencana menjemput Selma, namun ternyata hari itu dilala Selma bersama teman-teman ekskulnya akan pergi jalan-jalan menggunakan kuda mereka masing-masing dan HP-nya pun dikumpulkan agar bisa fokus. Sementara Michael yang bekerja di pabrik melihat keanehan di semen rooftop gedung yang berubah tekstur dan warna. Lalu tak lama kemudian Alice pun menelpon Michael agar mereka segera menjemput Selma. Karena sebagai seorang ibu, dia memiliki firasat sangat buruk. Faut que j'aille chercher Selma. Les gars, on écoute s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux. Tu peux venir me chercher puis on va à la... Di area hutan, Selma sudah melihat gumpalan awan hitam yang mendekat dan kudanya pun tidak mau jalan karena merasa gelisah. Melihat itu, gurunya mengikat kuda tersebut dan meminta Selma menunggu sebentar di sana karena dia harus mengawasi murid-murid lain sampai ke tujuan. Sedangkan Michael dan Alice OTW ke sekolah asrama Selma dengan meminjam mobil pabrik karena mobil Alice sedang berada di bengkel. Namun setelah mengetahui Selma sedang jalan-jalan naik kuda, mereka pun segera OTW ke area hutan tempat Selma dan teman-temannya berada yang lokasinya cukup jauh. Hingga akhirnya ketika akan sampai ke area hutan, polisi memblokade jalan agar tidak ada warga yang melintas karena cuaca di wilayah tersebut sangatlah berbahaya. Jelas mereka berdua pun langsung melewati padang rumput agar cepat sampai. Apalagi Alice juga melihat gumpalan awan yang sangat aneh semakin mendekati hutan. C'est ce bordel. Di dalam hutan, hujan asam pun mulai turun dan Selma pun semakin ketakutan karena kuda teman-temannya berlarian dalam kondisi kulit yang melepuh. Entah bagaimana nasib mereka. Sementara Michael dan Alice berpisah. Alice menggunakan mobil melewati jalanan biasa, sedangkan Michael langsung berlari menuju kandang kuda untuk mencari Selma. Tak lama kemudian Selma pun datang dan segera berlindung bersama ayahnya di dalam kandang, tepat sebelum hujan asam turun. Atap kandang kuda pun mulai berlubang karena derasnya air asam yang sangat korosif. Dan untungnya Alice sudah sampai di sana. Lalu mereka berdua pun segera masuk ke mobil dengan penutup kain seadanya. Dans le grand manège. Dépêche-toi, ça va tenir. Maman! Que toi, moi. Di sepanjang jalan saat kabur, terlihat kepanikan yang terjadi. Kulit orang-orang melepuh, mereka berteriak kesakitan. Dan Michael pun terpaksa menendang seorang pria yang berusaha masuk karena tidak mau keluarganya terkena cairan asam dari tubuhnya. Hingga akhirnya Alice mencari jalan keluar lain dan berlindung di parkiran Superindo cabang Perancis. Bersama pengungsi lainnya, Alice pun mengambil baju-baju yang berserakan di sana, sedangkan Michael mengecek kondisi mobil. Setelah itu, kakak Alice yang bernama Brice pun menelpon dan menyarankan agar Alice pergi ke arah timur, tepatnya ke sebuah kilang minyak milik kenalannya. Dan Brice juga akan menuju ke tempat itu. Karena menurut info area timur curah hujannya lebih sedikit, meskipun Alice dan keluarganya harus menempuh jarak cukup jauh menuju ke sana, yaitu sekitar 300-an kilometer. Setelah bersiap-siap mereka pun akhirnya OTW. Namun hujan asam masih turun dan kondisi mobil sudah tidak memungkinkan karena mulai berasap. Dengan terpaksa saat hujan sudah mereda, mereka pun meninggalkan mobil begitu saja dan berlindung ke sebuah
bangunan kosong. Mikal pun sempat video call dengan Karin untuk saling bertanya kabar. Namun tiba-tiba sambungan terputus karena sinyal tidak ada. Setelah itu mereka mencari makanan-makanan yang bisa ditemukan. Dan Mikal juga mengecek air keran apakah sudah terkontaminasi asam dengan cara memberikannya ke kucing liar untuk diminum. Namun Selma yang tidak tega pun langsung membawa kucing tersebut meskipun si Anabul sudah sempat menjilati airnya, lur. Di sana mereka hanya menemukan botol-botol khamr dan sisa-sisa kue bekas pesta. Lalu Mikal juga memasangkan wadah makanan aluminium foil ke kaki Selma agar putrinya bisa lebih aman. Malam itu Alice mengatakan bahwa kakaknya Brice pasti akan menjemput mereka dan membawa ke tempat yang aman karena Brice adalah satu-satunya harapan. Sempat terjadi perdebatan antara Mikal dan Alice karena Mikal yang sudah berjuang menyelamatkan mantan istri dan putrinya seperti tidak dihargai. C'est la seule personne qui peut le sortir de... Pourquoi tu m'as appelé? Réponds-moi. T'es où? Tu fais quoi? Oui, tu fais quoi? Arrêtez. Ça faisait longtemps. Malam itu mereka semua pun tidur di bawah meja. Akan tetapi Selma yang kesulitan tidur akhirnya mencari si kucing untuk diajak bermain. Namun ternyata air keran sudah mengandung asam dan kucing itu pun mati akibat organ-organnya yang sudah rusak. Esok harinya mereka bertiga lanjut berjalan ke arah timur dan terlihat ratusan, mungkin ribuan orang juga mengungsi ke arah yang sama. Sampai akhirnya mereka tiba di jembatan penyeberangan yang sudah dekat dengan negara Belgia dan dijaga ketat oleh polisi. Karena kondisi jembatan yang sudah lapuk akan sangat berbahaya jika terlalu banyak orang menyeberang. Hanya segelintir orang saja yang boleh melintas dalam beberapa menit sekali. Mereka pun semakin desak-desakan agar bisa segera menyeberang karena khawatir hujan akan segera turun. Yang mana Alice terdorong kerumunan orang hingga ke depan dan dia terpisah dari Mikal juga Selma. Meski Alice berusaha menjelaskan jika keluarganya masih di belakang, namun polisi tetap memaksanya segera berjalan menyeberangi jembatan. Karena massa masih terus mendorong, polisi pun akhirnya mengeluarkan semprotan gas air mata. Sementara Alice yang OTW menyeberang pun ketar-ketir, lur, karena banyak lubang besar di tengah-tengah jembatan. Lalu tiba-tiba ya, saking dusel-duselannya orang yang panik ingin kembali, pagar jembatan sampai jebol dan orang-orang berjatuhan ke sungai termasuk Alice. Melihat ibunya yang jatuh, Selma pun begitu panik karena sungai sudah mengandung asam dan dia segera pergi mencari ibunya. Sedangkan di sungai hanya dalam hitungan detik rambut-rambut Alice pun rontok, juga kulitnya penuh luka bakar. Dan yang terjadi, orang-orang yang selamat pun diamankan ke markas militer dan mereka langsung mengecas HP karena listrik di sana masih belum rusak. Mikal pun menghubungi Karin untuk menanyakan kabarnya dan memberitahu bahwa Alice telah meninggal. Alice juga mengabarkan bahwa pasien-pasien di sana akan dipindah ke rumah sakit di kota Antwerp, Belgia yang dirasa lebih aman dari hujan asam. Setelah itu Mikal mencoba telepon Brice, namun sayang HP Brice sudah tidak aktif. Maka dari itu Mikal pun request ke pasukan militer agar dirinya dan Selma ikut konvoi mobil yang ke arah Belgia. Mikal juga mengatakan ke Selma bahwa pamannya Brice tidak bisa dihubungi, entah apa yang terjadi dengannya, dan mereka akan pergi ke Belgia untuk menemui Karin. Di perjalanan Selma masih sangat bersedih atas kematian tragis ibunya. Sampai akhirnya truk-truk yang sudah sampai Belgia pun berhenti di sebuah hutan karena jalanan terblokir. Dan dari sana semua orang harus berjalan kaki sampai ke tempat perlindungan yang aman di Belgia, sekitar 5 kiloan lagi. Pasukan militer terus mengarahkan warga menggunakan asap merah agar mereka tidak tersesat. Namun tiba-tiba awan gelap muncul dan hujan pun akan segera turun.
Semua orang begitu panik berlarian dan Selma yang kakinya kesakitan pun sempat terjatuh hingga mereka kehilangan arah rombongan. Mau nggak mau Michael mencari tempat persembunyian lain karena hujan sudah mulai turun, yang untungnya dia menemukan sebuah terowongan. Vous êtes où? Mereka terus berjalan tanpa arah di terowongan yang begitu gelapnya, dan Michael sempat terpeleset hingga kakinya berdarah. Tak lama kemudian hujan pun berhenti, dan syukur dan alhamdulillah mereka berhasil keluar dari terowongan. Di lain sisi, baterai HP Michael sudah habis, dan mereka terus menempuh perjalanan yang sangat jauh entah berada di mana, sampai menemukan beberapa pemukiman warga. Pintu demi pintu pun diketok berharap ada orang yang menjawab dan bisa memberi mereka makanan. Namun sayangnya tidak ada satupun yang merespon, dan Michael mengajak Selma pergi ke tempat yang lainnya. Akan tetapi tiba-tiba Michael pun jatuh pingsan saking kelelahan, kelaparan, kehausan, dan juga luka yang dialaminya. Selma pun hanya bisa menangis dan berteriak minta tolong ke seseorang yang sempat terlihat mengintip dari jendela rumah. Faut pas traîner, faut trouver de quoi manger. Qu'est-ce que t'as, maman? Ouvrez-le, s'il vous plaît, allez! Michael pun terbangun dari pingsannya di rumah seorang wanita bernama Deborah bersama putranya William. Deborah pun memberikan obat-obatan yang diperlukan agar Michael bisa mengobati lukanya sendiri, juga pakaian dan selimut. Michael bertanya berapa jarak dari sana ke kota Antwerp, yang ternyata menurut Deborah masih cukup jauh, yaitu sekitar 100 kilometeran lagi. Di lain sisi, setelah Selma ngobrol-ngobrol dengan William, dia menemukan sebuah alat medis di suatu ruangan, dan ternyata itu adalah mesin khusus untuk mengobati penyakit ginjal yang diderita oleh William. Michael pun menyarankan Deborah untuk memindahkan alat tersebut ke tempat yang lebih aman, karena di ruangan itu cacat tembok sudah mulai luntur akibat terkena hujan asam, begitu pula dengan atap rumahnya yang mungkin tidak bertahan lama. Michael akhirnya membantu memindahkan alat itu ke ruang basement yang kedap suara, dan Deborah sangat berterima kasih atas bantuannya. Mulai malam itu, Deborah dan William akan tidur di dalam basement, sedangkan Michael dan Selma diizinkan menginap di garasi. Namun Deborah tidak bisa memberi minum ataupun makanan karena stok sangat terbatas untuk dirinya dan putranya. Mendengar itu, Michael tidak mempermasalahkannya, tapi batin pasti ya kan. Dia pun pergi ke rumah tetangga dengan menjebol pintunya, dan hanya mendapatkan Indomie goreng rasa rendang, itu pun hanya sedikit, lur. Et la nourriture, je dois en garder le plus possible pour moi. Merci. Je vais m'installer ici avec mon fils. Michael pun mendengarkan pesan suara dari Karin bahwa dia sedang OTW ke rumah sakit di Antwerp dan mungkin akan sampai esok pagi. Michael mencoba menelpon Karin, namun HP-nya telah mati. Setelah itu mereka semua pun makan malam bersama. Deborah dan William makan cukup enak, sedangkan Michael dan Selma hanya makan Indomie saja. Sebelum Deborah tidur bersama anaknya, dia pun mengunci pintu ke basement karena khawatir Michael akan berniat jahat mengambil stok-stok makanannya. Lalu saat mereka semua tertidur lelap, awan hitam pun muncul dan hujan asam turun begitu derasnya. Air-air keran di dalam rumah mulai bocor, alat pemanas sampai mengeluarkan gas, dan atap rumah mulai berlubang. Michael yang terbangun karena mendengar suara ences-ences pun begitu terkejut melihat kondisi rumah yang sebentar lagi pasti akan hancur. Saat itu juga Michael dan Selma menggedor-gedor pintu basement, namun Deborah dan William masih bubuk lelap karena tidak bisa mendengar apapun, lur. Sampai akhirnya ketika mereka berusaha mendobrak, atap rumah mulai berjatuhan, dan dengan terpaksa Michael langsung menggeret Selma kabur dengan mobil milik Deborah, meski putrinya itu masih ngotot ingin menyelamatkan teman barunya William, juga ibunya. Mereka berdua pun terus berjalan mengikuti Google Map ke arah kota Antwerp. Namun hutan tersebut begitu gelap dan juga berasap.
Ditambah lagi karena itu adalah mobil listrik, sistem kelistrikannya pun mulai error akibat terkena asam. Hingga akhirnya setelah menempuh jarak cukup jauh, hujan pun berhenti namun sinyal GPS hilang. Dan Mikal langsung menghentikan mobilnya karena tidak tahu di mana mereka berada. Mikal yang merasa tertekan dengan situasi tersebut sempat emosi ke Selma yang terus bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Mikal pun menenangkan diri keluar dari mobil. Sedangkan Selma yang kecewa dengan ayahnya karena tidak bisa menyelamatkan ibunya juga meninggalkan Deborah dan William yang telah menolong mereka. Akhirnya kabur dari sana, lur. Dalam tangisnya sontak Mikal pun baru sadar bahwa area tempat mobilnya berhenti adalah rerumputan dan tanah yang masih banyak tergenang air hujan asam. Dia pun segera kembali ke mobil, tapi Selma sudah tidak ada di sana. Sementara Selma yang masih kabur dengan emosinya juga baru ngeh dia terjebak di tengah-tengah tanah basah dan langsung naik ke atas traktor bekas untuk mengamankan diri. Mendengar suara teriakan Selma, Mikal pun langsung ngebut menuju sumber suaranya. Namun sayang ban mobil terperosok masuk ke dalam tanah. Tanpa mempedulikan genangan-genangan air di sana, Mikal terus berlari menyelamatkan putrinya yang hampir jatuh dari traktor. Lalu dia pun menggendong Selma hingga kakinya terendam ke dalam tanah dan begitu kesakitan. Akan tetapi Mikal terus berjalan sampai ke arah mobil demi menyelamatkan putri semata wayangnya. Esok paginya Selma pun terbangun dan melihat ayahnya sudah pingsan dalam kondisi kaki yang melepuh parah. Tak lama kemudian datanglah mobil-mobil militer dan langsung membawa mereka berdua ke pusat medis di Antwerp. Dan tempat itulah yang dituju oleh Karin. Di sana banyak pengungsi yang sedang dirawat. Namun ketika Selma menanyakan apakah ada orang bernama Brice dan Karin di tempat itu, sayangnya petugas tidak menemukan nama Brice, sedangkan Karin dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Entah bagaimana nasib pamannya Brice, lur, tapi jika mengingat HP-nya sudah tidak aktif, bisa kita simpulkan Brice juga telah meninggal. Setelah itu Selma menjenguk ayahnya yang sedang menjalani perawatan khusus dan terlihat kakinya sudah diamputasi. Mikal yang masih begitu lemah mengatakan jika dia ingin Selma tetap bersamanya. Selma pun hanya bisa menangis dan merasa sangat bersalah karena seandainya malam itu Selma sedikit bersabar, nggak ngambekan dan kabur dari mobil, pastinya ayahnya tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Kini umat manusia yang masih hidup hanya bisa berharap agar kondisi bumi bisa normal seperti sedia kala. Buyar, jangankan hujan asam, lur, hujan kenangan aja bisa loh menyakiti hati Anda. Assalamualaikum.